Dari Bumi Karang Putih Narung Padang, menurut for Kelas FM, this is the actual radio. Assalamualaikum Kelas People, apa kabar? Anda mencermati program Kata KJ. Kita mungkin sehat-sehat, baik-baik saja gitu ya, tapi tidak dengan dunia kesehatan Indonesia. Beberapa waktu ini, kita dikejutkan dengan kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Beberapa provinsi melaporkan kasus gagal ginjal akut, termasuk diantaranya itu Sumatera Barat. Data yang kami dapatkan dari reporter Kelas FM di lapangan, jumlah pasien yang dilaporkan oleh Sumatera Barat ada 25 orang, 14 orang diantaranya meninggal dunia. Saya Lia Priyanka, di program Kata KJ ini akan langsung dipandu oleh wartawan senior, Hairul Jasmi alias Pak KJ. Pak KJ, silahkan Pak KJ. Baik, ya. Pendengar Klasi FM dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Hairul Jasmi dalam program Kata KJ. Kali ini kita akan membahas soal hal yang serius, gagal ginjal akut pada anak yang merambah Indonesia dan disebut sebagai gagal ginjal misterius. Nah, karena misterius belum tahu sebabnya, meskipun pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPOM telah merilis beberapa obat sirup yang tidak boleh diminum. Bersama kita 1 jam ke depan akan hadir narasumber membahas hal tersebut. Pertama, belum datang. Beliau adalah Dr. Aumas Pabuti, SPAK Mars, dokter spesialis anak RSUP M. Jamil Padang. Beliau sedang di DPRD hearing dengan anggota Dewan. Yang kedua, apoteker Risa Umari Yuli, Ali Fianti M. Farmasi SCI, Chief Product Officer PT Widya Herbal Indonesia. Yang ketiga, Dr. Jimmy Yul Ambarita SPA, dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan yang keempat, Indira Suryani, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang. Nah, kematian anak yang mendadak itu menjadi gempa di rumah tangga, apalagi itu anak pertama. Nah, menjadi masalah besar lagi karena sebabnya tidak jelas sampai hari ini. Dan jumlahnya di Indonesia sudah membuat kita kecut. Jangan-jangan jumlahnya akan terus bertambah. Meskipun pemerintah menurut rilis Kementerian Kesehatan terus bekerja untuk mengatasi dan menemukan penyebabnya. Tidak panjang-panjang, saya mulai dulu dari Indira Suryani. Ya, bagaimana Anda sebagai lembaga bantuan hukum melihat atau menangkap suara dari bawah, dari rakyat, dari rumah tangga kecil, mungkin rumahnya sedang dicicil atau sedang kos, tetapi anak sematawayangnya meninggal seketika. Bagaimana Anda menangkap suara-suara seperti itu? Silakan, Suryani. Oke, terima kasih Bang KJ. Jadi memang permasalahan soal gagal ginjal karena diduga kuat karena ada melampaui baku mutu ya dalam obat sirup anak sehingga menyebabkan kematian sebenarnya bisa berujung pada pelanggaran HAM ya. Karena hak atas kesehatan, apalagi untuk anak adalah bagian kelompok rentan yang pemerintah harus sangat aktif dalam melakukan pelindungan bagi anak. Salah satunya adalah hak atas hidup anak dan mendapatkan jaminan atas kesehatan begitu. Dalam situasi ini sampai saat ini kami bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sedang melakukan monitoring data terkait angka kematian anak, dan sumber itu dalam pantauan LBH Padang ada di peringkat keempat secara nasional yang kami temukan, dan ini menjadi monitoring kami bersama untuk meminta pertanggungjawaban berbagai pihak dalam permasalahan ini. Pertama, siapa yang kami akan tuntut untuk pertanggungjawaban masalah ini tentu adalah perusahaan farmasi. Yang kedua juga terkait pemerintah, terutama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kenapa kemudian
tiba-tiba obat sirup anak ini melampaui baku mutu dan tidak diketahui oleh BPOM gitu ya, yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi obat di Indonesia begitu berdasarkan peraturan presiden yang sudah ditetapkan. Kemudian langkah apa yang Anda sudah mendata atau mendatangi korban atau bagaimana? Atau LBH di tempat lain sudah melakukan yang informasinya Anda terima? Atau Jadi YLKI dan semacamnya? Sejak 3 hari yang lalu, YLBHI bersama 19 LBH membuka posko pengaduan, dan itu bisa di DM ke Instagram kami di LBH Padang. Tetapi memang kami kesulitan untuk menemukan korban karena data-data untuk kemudian soal hak atas kesehatan kan sangat rahasia, sebagaimana Undang-Undang Kesehatan itu sendiri. Dan kemudian kami lebih proaktif untuk kemudian melakukan monitoring dan kampanye kasus dan sedang menunggu proses pelaporan. Ada dalam posko kami, di beberapa tempat sudah ada pelaporan dari masyarakat, terutama di wilayah Jakarta. Tetapi untuk Sumatera Barat sendiri belum ada pelaporan yang datang, baik secara DM di media sosial kami maupun datang langsung ke kantor kami. Dan memang kami sangat kesulitan sampai saat ini soal data Bang Kajé gitu. Ini yang sedang kami cari ya. Kami ingin bertemu dengan orang-orang tua korban yang anaknya menjadi korban dalam permasalahan ini, sehingga kita sama-sama ingin kemudian memastikan korban dan keluarganya mendapatkan pemulihan dan pertanggungjawaban hukum secara efektif begitu ya. Agar kemudian permasalahan ini bagaimanapun permasalahan ini sudah terjadi dan harus ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik tindakan untuk pemulihan hak maupun kemudian tindakan untuk pemenuhan hak mereka sendiri ketika mereka menjadi korban dalam situasi ini. Baik, Indira Suryani. Saya mau ke Mentawai. Pak Jimmy, bagaimana kondisi di daerah kita di situ? Apakah ada pasien gagal ginjal dan bagaimana penanganannya, Pak? Baik, Pak Kajé, terima kasih. Saya informasikan di Mentawai kita memang ada satu kasus itu sekira bulan September yang lalu. Namun sayangnya pasien ini kemudian meninggal dunia dalam perawatan kurang dari 24 jam. Jadi itu mudah-mudahan itu menjadi satu-satunya pasien kami yang mengalami gangguan ginjal sampai saat ini. Mungkin itu Pak Kajé. Nah, sekarang apa ada pasien baru? Tidak ada ya? Saat ini tidak ada, mudah-mudahan tidak ada. Nah, sebelum ini apa sebenarnya data-data di RSUD tempat Bapak bekerja, itu penyakit anak yang banyak itu apa? Kalau penyakit yang banyak untuk rawat jalan masih seputar ISPA, Pak, infeksi saluran pernapasan akut. Kemudian ada beberapa gangguan tumbuh kembang. Kalau untuk pasien rawat inap, sama seperti proyeksi nasional, pneumonia, diare, masih itu yang paling tinggi. Saya mendapat informasi kalau anak mengalami sakit kerongkongan beberapa hari atau berat, dia bisa berpengaruh terhadap ginjal. Benar enggak itu, Dok? Ya, salah satunya itu bisa dimungkinkan disebabkan ada namanya bakteri Streptococcus dulu. Ya, itu kemudian bukan bakterinya yang menjadi penyebabnya. Adalah antigen kecil dari bakteri tersebut itu kemudian menjadi sumber yang dilawan oleh antibodi kita, sehingga menjadi lebih berat pada anak-anak tertentu, terutama di ginjal atau malahan di jantungnya, Pak. Nah, itu golongan bakteri. Ya. Kan sekarang kita seperti takut mendekati obat untuk anak. Nah, jika anak ada demam dan sebagainya, apa yang mesti dilakukan? Tindakan apa? Bahkan mungkin takut membawa ke rumah sakit. Nah, ya, apa yang mesti dilakukan? Betul, Pak Kajé. Ya. Sejak walaupun kasus ini sebenarnya sudah terjadi sejak bulan Juli, penemuan kasusnya pertama kali dilaporkan memang di Jakarta, di RSCM, kemudian menyebar ke beberapa provinsi, dan kemudian mencuat secara nasional pada bulan Agustus dan September ini.
memang pasien-pasien anak khususnya yang demam tuh mulai takut orang tuanya untuk mengkonsumsi obat yang biasanya bisa kita dapatkan di warung-warung, contohnya paracetamol, dengan mudah tanpa harus menggunakan resep dokter, karena diperbolehkan memang. Jadi mereka takut. Nah, itu salah satu problem. Namun setelah dikeluarkan edaran dari BPOM dan Kemenkes, sudah mulai berkurang. Kalau di Mentawai sudah mulai berkurang. Dan kita aktif untuk memberikan advokasi obat-obat apa saja yang diperlukan untuk menurunkan terutama demam pada anak. Namun selain terapi medikamentosa, dari IDAI, kemudian teman-teman dokter, baik dokter anak ataupun dokter-dokter yang lain, sudah menyarankan untuk memberikan terapi non-medikamentosa. Contohnya sering minum, kemudian kebiasaan kita kalau anak demam biasanya malah diberikan kain penutup yang lebih tebal. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang salah. Jadi itu kita perbaiki. Mestinya ya harusnya tidak diselimuti. Iya, harusnya tidak diselimuti kalau dalam demam tinggi. Ya, kalau dalam demam tinggi, anak itu nggak perlu diselimuti lagi. Karena nanti demamnya tidak akan turun, malah akan memperburuk demamnya, terutama pada anak-anak. Kalau kompresnya bagaimana, Dok? Air dingin atau air panas? Nah, kompres ini evidence base-nya yang lebih baik menggunakan air suam-suam kuku, Pak. Jadi dulu kalau kompresnya di mana? Ya, kompresnya itu diberikan pada daerah-daerah yang ada pembuluh darahnya di permukaan kulit. Contohnya di ketiak. Ya, di ketiak. Jadi bukan di dahi sebenarnya, karena pembuluh darah di dahi itu kurang sekali. Jadi di ketiak, kemudian di paha kalau anaknya tinggi, demamnya tinggi sekali, di badan. Nah, itu lebih baik untuk dilakukan kompres di daerah-daerah yang tersebut. Sehingga suhunya bisa lebih cepat turun. Tanggung nih, Dok, ini sebagai pengetahuan umum untuk ibu-ibu yang mendengar, anak disebut demam, suhunya itu berapa? Nah, ini dia, menarik. Suhu badannya. Jadi, saya mungkin mau menyampaikan ini, Pak Kaji. Demam itu bisa jadi teman atau jadi lawan. Sebenarnya kalau kami dokter, kalau ketemu anak demam, itu satu tanda, oh ini mungkin lebih banyak kebaiknya, karena ada tanda-tanda inflamasi nih. Tanda-tanda inflamasi bukan berarti anak ini terinfeksi bakteri atau virus, mungkin ada yang lain juga. Nah, cara menurunkan demamnya jika anak masih dalam batas normal. Dalam batas normal itu apa? Anaknya tidak rewel. Jadi masih aktif, misalkan dipegang, biasanya ibu-ibu memegang dahi anaknya. Panas sekali, tapi anaknya masih aktif. Aktivitas. Udah berikan aja minum, kemudian kalau anak sudah mulai tampak rewel, silakan berikan obat anti demam. Atau tadi yang non-medikamentosa seperti Pak Kaji sebutkan, dikompres atau memberikan minum di luar kebutuhannya. Mungkin itu, Pak. Jadi kita nggak perlu lagi harus beli obat, ini wajib. Ibu-ibu tuh kadang-kadang takut obat lebihan gitu. Iya, dia kan enggak dokter. Dia orang rumah tangga biasa aja, Pak. Dok, jadi tahu bagaimana anak yang demam. Nah, satu lagi, Dok. Benar enggak kalau anak itu muncul kepandaian baru, misalnya dari merangkak, dia bisa berjalan, apakah memang ada demamnya? Betul, gini. Jadi itu myth ya, Pak. Sudah terbukti bahwa itu adalah mitos. Sama seperti orang menyebut apakah gigi tumbuh pada anak menyebabkan demam. Penelitian menyebutkan tidak. Jadi ketika gigi tumbuh, nggak mesti ada demam. Jadi mungkin ada yang lain itu perlu dicari. Ya. Atau anak menambah kepintarannya demam, enggak ada, itu mitos, Pak. Nah, ini ketua LBH kan punya anak kecil nih, jadi dia udah dapat ilmu baru. Kalau anak giginya tumbuh, jadi tidak ada demam-demamnya. Nah, harusnya. Ya, baik Dokter Jimmy. Saya mau ke Ibu Risa. Ibu Risa ini adalah ahli herbal nih, bosnya herbal. Kan obat-obat kimia agak trauma nih ibu rumah tangga, walaupun ada puyer. Nah, sekarang Ibu menawarkan apa untuk anak-anak yang lagi demam dari herbal? Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak KJ. Jadi sebenarnya terkait dengan herbal ya, ibu-ibu itu bisa bikin ramuan-ramuan sederhana untuk membantu menurunkan demam pada anak-anak dan juga batuk pilek seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Dokter Jimmy,
untuk terapinya, istilahnya untuk pengobatannya itu kita bisa melakukan dengan 2 cara, yaitu yang diminum dan juga mungkin topikal atau dioles seperti itu. Nah, untuk yang dioles biasanya itu ibu-ibu bisa mengoleskan minyak kelapa seperti itu, minyak kelapa dicampurkan dengan bawang merah yang sudah dipotong-potong, ataupun bisa pakai minyak telur dicampurkan dengan bawang merah yang sudah dipotong. Nah, sementara untuk yang diminum itu ya, jadi ada juga rekomendasi dari dokter jamu seperti itu, dokter jamu yang memang punya istilahnya adalah punya pengetahuan lebih terkait dengan jamu. Nah, beliau itu menyarankan bahwa untuk anak-anak bayi seperti itu apabila mengalami demam ataupun batuk pilek bisa dengan mencampurkan bubuk kunyit ya. Sebisa mungkin bubuk kunyitnya ini adalah bubuk kunyit organik dicampurkan dengan susu yang biasa diminum seperti itu. Atau kalau misalkan anaknya sudah tumbuh lebih besar, untuk balita atau untuk anak-anak itu bisa ditambahkan jahe, kemudian ada kunyit, bisa juga ditambahkan dengan kayu manis ataupun cengkeh. Jadi kan rasa hangat di tubuhnya itu akan didapatkan, kemudian bisa mengurangi demam dan juga batuk pileknya pada anak seperti itu. Itu kan kalau anak yang sudah anak, kalau balita gimana Bu, yang masih minum ASI? Oke, jadi kalau untuk balita yang masih minum ASI itu bisa dengan mencampurkan bubuk kunyit ya, bubuk kunyit baiknya itu bubuk kunyit yang organik dicampurkan dengan susu seperti itu. Jumlahnya adalah sekitar setengah sampai dengan 1,5 sendok teh bubuk kunyit dicampurkan dengan susu seperti itu, susu dengan volume atau jumlah yang biasa diminum oleh anak-anak seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Ibu ini dari PT Widya Herbal Indonesia, ada di Padang nggak nih kantornya, perusahaannya? Oh, untuk kantornya sendiri kita based on Jogja sebenarnya Pak, karena kan di Jogja untuk bahan baku empon-empon atau herbal sendiri kan banyak ya di sini, jadi kita pusatnya ini di Jogja gitu. Nah, pengalaman perusahaan Anda benar nggak bisa minimal berkurang anak yang demam gara-gara obat yang di Ibu Risa tawarkan itu? Oh, jadi sebenarnya untuk produk-produk yang ada di Widya Herbal ini kita fokusnya untuk kalangan 30 tahun, 35 tahun ke atas ya Pak. Tapi kita di sini juga merekomendasikan untuk herbal seperti itu karena kan kita juga punya dokter untuk bisa konsultasi selama setiap hari seperti itu dengan aplikasi kita. Jadinya nanti kalau misalkan biasanya itu ada orang tua yang bertanya gitu ya kan, yang curhat dengan dokter ataupun dengan saya secara pribadi terkait dengan boleh nggak obat ini dikonsumsi, apalagi kan di antara kepanikan-kepanikan ini, dan biasanya mereka juga meminta rekomendasi terkait dengan produk-produk herbal apa sih, herbal rumahan apa sih yang bisa kita buat sendiri untuk mengatasi masalah demam dan juga batuk pilek baik itu pada anak, balita, bayi dan juga di orang tua, orang dewasa seperti itu Pak. Jadi biasanya kita ya campur-campur dengan bahan-bahan yang ada di rumah gitu. Baik, Dr. Risa Umari Yuli Alifianti, pendengar Kalisi FM dimanapun Anda berada, kita akan lanjut pada sesi kedua setelah pesan-pesan berikut ini.